Dr. Insinyur Ernan Rustiadi, MAGR. Yang saya hormati, Kepala Tani dan Land Center IPB University, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanu Triwidodo, MSc. Yang saya hormati, Ibu Moderator, Bapak-Bapak narasumber, serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan acara webinar series TNC Talks episode 4, Quick Response pertolongan pertama pada hewan peliharaan dan ternak yang diadakan oleh Tani dan Land Center IPB University. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada acara hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mengubah nama tampilan Zoom dengan format nama strip asal daerah. Yang kedua, peserta dilarang untuk menyalakan mikrofon tanpa seizin dari moderator. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera dan mengaktifkan virtual background saat kegiatan berlangsung. Yang keempat, peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui kolom chat dengan format nama strip pertanyaan. Yang kelima, peserta dapat mengisi daftar hadir yang akan dibagikan pada kolom chat saat acara berlangsung. Dan yang terakhir, sertifikat akan dikirimkan secara bertahap melalui email atau WhatsApp kepada peserta, sehingga peserta tidak perlu khawatir karena sertifikat akan dikirimkan setelah pengisian daftar hadir dalam rentang waktu selama 7 hari. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Para peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mengaktifkan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia. Baik, peserta diharapkan sudah menyiapkan senyuman terbaiknya ketika kami mulai berhitung dari 1 hingga 10, sehingga panitia akan mengabadikan seluruh wajah para peserta yang hadir pada Zoom meeting hari ini. Baik, sepertinya sudah siap Bapak dan Ibu sekalian, saya mulai berhitung dari 1 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan diputarkan oleh tim Tani dan Land Center. Para peserta dimohon untuk mengambil sikap sempurna saat mendengarkan lagu tersebut. Kepada tim TNC dipersilakan. Baik, terima kasih kepada tim Tani dan Land Center. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Tani dan Land Center IPB University, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanu Triwidodo, MSc. Kepada Bapak Hermanu, dipersilakan.
Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Penyayang, karena rahmat-Nya lah kita dapat bersilaturahim pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Tani dan Nelayan Center IPB merupakan tali penyambung silaturahim antara petani, nelayan, peternak, dan masyarakat agromaritim dengan Civitas Akademika Institut Pertanian Bogor atau sekarang disebut IPB University. Dengan demikian, kita bisa saling belajar dan masyarakat dapat mengakses langsung semua ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan oleh IPB University. Dalam kesempatan sekarang ini, IPB University menghadirkan pakar untuk berbagi tentang pertolongan pertama untuk hewan peliharaan dan ternak. Kami ucapkan terima kasih pada Prof. Denny Noviana dan Dr. Hari yang telah berkenan berbagi pengetahuan, pengalaman, kiat-kiat kepada kita semua. Sampai saat ini sudah tercatat sebanyak 498 peserta yang sudah mendaftar untuk berpartisipasi, baik melalui webinar ini maupun dari YouTube yang kita sediakan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan pada Pak Yulio dan jajaran Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital IPB University yang telah memberikan fasilitas tempat dan jaringan internet sehingga webinar ini bisa berjalan dengan baik. Webinar ini juga terwujud karena dukungan yang luar biasa dari Prof. Ernan Rusdiadi, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat Agromaritim. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan mohon berkenan untuk memberikan sambutan pengantar sebagai pembuka webinar ini. Demikian, semoga kita selalu sehat dan berkelimpahan kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Insinyur Ernan Rusdiadi MAGR. Kepada Bapak Ernan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Tani Nelayan Center TNC IPB University, Profesor Hermano Widodo, dan Sekretaris TNC, para narasumber yang hari ini akan berbagi di dalam menyampaikan materi, Prof. Denny Noviana. Beliau adalah Wakil Rektor IPB University di bidang akademik dan kemahasiswaan, yang juga sekaligus seorang profesor di bidang kedokteran hewan dan pernah memimpin Rumah Sakit Hewan IPB University, dan juga pernah menjabat sebagai dekan dari SKHB, ya, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Narasumber yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Dr. Hewan Hari Suhartono, dan tentunya moderator Mbak Ocha atau Ibu Dr. Roza, dan tentunya kepada seluruh hadirin peserta yang hari ini akan mengikuti acara Quick Response pertolongan pertama pada hewan peliharaan dan ternak. Bapak Ibu sekalian, ini adalah acara yang kesekian kali, ya, dari banyak sekali acara yang sudah dilaksanakan oleh Tani Nelayan Center IPB, ya, atau TNC
IPB University. Ini adalah suatu unit layanan bagi masyarakat pertanian agromaritim Indonesia ya. Jadi TNC adalah unit di bawah IPB University yang memberikan layanan konsultasi baik secara online maupun offline ya. Bapak Ibu bisa berkunjung ke kantor TNC, itu persis kantornya di depan kampus IPB, dan Bapak Ibu petani, nelayan, dan masyarakat umum yang memerlukan konsultasi baik langsung maupun tidak langsung bisa menghubungi TNC. Termasuk menggunakan aplikasi ya, jadi kami memiliki Digitani dan di situ tersedia berbagai artikel, berbagai portal, ya, termasuk komunikasi langsung dengan ahli-ahli di IPB ya, apapun di bidang pertanian agromaritim dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus terkait dengan acara hari ini, acara pertolongan diskusi terkait dengan pertolongan pertama pada hewan peliharaan dan ternak, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengar bagaimana repotnya ya para peternak dan masyarakat luas ya, ketika misalnya kemarin beberapa tahun lalu kita menghadapi kasus penyakit PMK ya untuk hewan ternak, lalu juga virus yang mematikan bagi kucing, yang hewan-hewan peliharaan sekitar kita, dan berbagai masalah-masalah lain ya yang mungkin menyebabkan kesehatan ataupun gangguan atau kecelakaan ya pada ternak-ternak kesayangan kita ya, ternak maupun hewan peliharaan atau pet ya. Dan banyak yang tidak tahu ya, langkah pertama yang harus dilakukan apa dulu gitu ya. Kadang-kadang tindakan yang salah ya malah membuat hewan atau ternak peliharaan kita malah makin parah ya masalahnya. Nah, ini untuk itu wawasan pengetahuan terkait pertolongan pertama ini sangat penting ya, jangan sampai kita melakukan tindakan yang tidak tepat, terburu-buru ya, karena kita tidak tahu ya. Dan sekarang saya juga sudah mengetahui Bapak Ibu ya, minat untuk memelihara hewan-hewan peliharaan di rumah ini meningkat pesat. Banyak kelompok menengah ke atas yang senang memelihara kucing, anjing, berbagai hewan peliharaan, dan penyakit dan masalahnya juga macam-macam ya. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Denny dan Bapak Dr. Hewan Hari Suhartono yang akan berbagi ya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga acara hari ini memberi manfaat bagi Bapak Ibu semua, dan jangan lupa setelah mengikuti acara ini, selain bisa berdiskusi bertanya langsung pada ahlinya narasumber hari ini, manfaatkan portal-portal dari TNC ya, khususnya Digitani, untuk berkonsultasi apapun ya di bidang pertanian atau agromaritim secara luas, termasuk diskusi-diskusi tentang ternak atau hewan peliharaan kita. Selamat mengikuti acara hari ini, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ernan untuk sambutan dan pembukaan acara. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memasuki inti acara yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Roza Yusfiandeni SPI atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Ocha. Namun sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan biodata milik Ibu Ocha terlebih dahulu. Ibu Dr. Roza Yusfiandeni SPI merupakan dosen di Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Tani dan Nelayan Center IPB University sejak tahun 2023. Beliau juga memiliki hak kekayaan intelektual berupa paten granted untuk alat bantu penangkapan ikan
dengan frekuensi suara serta lautan cumi-cumi. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang telah diikuti oleh beliau selama 5 tahun terakhir, yaitu program Matching Fund Kedaireka, program Kosa Bangsa, program riset kolaborasi nasional, serta program dosen pulang kampung. Luar biasa sekali Ibu moderator kita yang sudah bergabung saat ini. Selamat datang kepada Ibu Ocha. Selamat pagi Mbak MC, Mbak Nurma. Selamat pagi Ibu, apakah sudah siap untuk acara hari ini Ibu? Alhamdulillah sudah Mbak, ini pesertanya luar biasa ya Mbak ya. Betul sekali Ibu. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi karena sepertinya para peserta sudah tidak sabar ini Bu untuk mendengarkan materi hari ini. Bu. Iya Mbak Nurma. Baik, Peserta kepada nggak Ibu. sabar, saya juga nggak sabar Mbak. Karena topiknya luar biasa ini. Betul sekali Ibu. Baik, Iya. kepada Ibu Ocha, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Yang saya hormati Bapak WR3, Profesor Dr. Insinyur Ernan Rustiadi MAGR, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Agromaritim. Kemudian Bapak WR1 sekaligus juga narasumber kita yaitu bidang akademik dan kemahasiswaan yaitu Bapak Profesor Dr. Denny Noviana. Kemudian Kepala Tani dan Nelayan Center, Profesor Dr. Insinyur Hermanus Triwidodo MSc. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Dr. Hewan Hari, serta hadirin para peserta yang luar biasa di sini yang mengikuti secara langsung webinar atau dengan live streaming YouTube. Bapak Ibu yang kami hormati, kesehatan hewan peliharaan dan ternak merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan oleh para pemiliknya. Sama seperti manusia, hewan juga mengalami keadaan darurat medis yang tentu saja memerlukan tindakan cepat dan tepat. Situasi darurat inilah yang sangat diperlukan oleh kita ya, yang pemilik dari hewan kesayangan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini TNC Tani dan Nelayan Center IPB University menghadirkan webinar Quick Respon pertolongan pertama pada hewan peliharaan dan ternak dan menghadirkan dua narasumber yang luar biasa yaitu Profesor Dr. Hewan Denny Noviana PhD DAI, mohon maaf kalau salah melafalkan ya Prof Denny, DAI CVIM dan Dr. Hewan R Hari Suhartono M, Application Science. Oleh karena itu sebelum memulai acara kami akan membacakan CV dari narasumber yang pertama. Profesor Dr. Hewan Denny Noviana PhD, beliau adalah guru besar Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University. Pada 2004 beliau meraih gelar PhD di The United Great School of Veterinary Science Yamaguchi University dan menyelesaikan residensi pada tahun yang sama. Hingga saat ini beliau aktif sebagai Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia, Ketua Tim Nasional Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Hewan, Representatif Country Secretary AIC VIM, dan pensyarah pelawat di University Malaysia Kelantan. Baik Prof Denny, waktu dan tempat, waktu dan layar kami persilahkan kepada Prof Denny. Baik, terima kasih. Dipanggilnya Bu Ocha apa Mbak Ocha ini? Boleh dua-duanya Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Hermanu, terima kasih Prof sudah mengundang saya untuk hadir. Kemudian Prof. Ernan juga WR3, Mbak Ocha, dan tentu yang sangat saya banggakan para peserta semua yang hari ini hadir untuk mungkin disebutnya sama-sama berbagi ya nanti ya Mbak Ocha ya, karena mungkin ada teman-teman yang di lapangan justru mungkin bisa lebih banyak pengalamannya sebetulnya ya dibanding kami yang ada di kampus. Dan tentu sharing nanti dari saya dilengkapi dengan
juga pengalaman dari kolega semua yang hadir ya. Saya lihat nih ada beberapa dokter hewan juga hadir, mungkin ada juga beberapa peternak yang juga hadir. Nah, karena ini saya berbagi dengan Dokter Hari nanti yang berbicara terkait dengan yang hewan ternak, saya kebagiannya hewan peliharaan gitu ya. Jadi walaupun sebetulnya ternak juga tentu hewan juga ya Bapak Ibu ya, dan ternak juga dipelihara juga, tapi kalau kita berbicara hewan peliharaan tentu berbicara kepada mungkin disebutnya companion animal ya, atau mungkin small animal, yaitu lebih banyak yang dipelihara di Indonesia adalah anjing dan kucing ya. Jadi saya akan berbagi terkait dengan hal tersebut untuk di hewan peliharaan anjing dan kucing. Bu Ocha atau operator bisa men-share screen dari baik. Nah, eh, ini quick respon. Kalau quick respon, Bu Ocha, saya waktunya berapa menit, Bu Ocha? Izin 15 menit, Prof. Oh, 15 menit. Oh, siap, baik. Maklum kalau dosen udah megang di depan mic udah nggak bisa berhenti biasanya 15 menit. Baik, saya akan sampaikan dalam 15 menit. Baik, ini adalah pertolongan pertama pada hewan peliharaan. Quick respon. Kalau quick respon artinya sesuatu yang kita bisa lakukan dengan kapasitas kita, dengan kondisi yang ada saat itu apa yang bisa kita lakukan. Tentu sebelum melakukan quick respon kita harus mengenal dulu seperti apa sih hewan tersebut mengalami sesuatu yang mungkin kita sebut perlu dilakukan pertolongan pertama. Ya, oke, slide berikutnya lagi. Ada juga yang sering menyebut mungkin namanya emergency medicine ya, atau kegawat daruratan. Itu juga sebetulnya salah satu tindakan yang dilakukan adalah quick response. Jadi kita melakukan tindakan yang cepat. Nah, tentu yang paling pertama yang harus kita ketahui apakah hewan di sekitar kita tersebut sakit atau sehat. Jadi artinya kalau sehat kita harus mengetahui gejalanya seperti apa, mulai katakanlah eh, cara berjalannya begitu ya. Kemudian yang paling cepat kelihatan biasanya dari makan. Kalau makan minumnya bagus, biasanya secara umum tentu hewannya sehat ya. Karena tentu hewan kan tidak bisa berbicara. Pasti gejala yang ditimbulkan pertama pasti hewannya lesu atau mungkin tidak nafsu makan. Jadi kita harus mengetahui hewan tersebut sakit atau sehat biasanya dari kebiasaan yang biasa dilakukan hewan tersebut. Oke, baik, slide berikutnya lagi. Nah, eh, tentu penyakit itu sangat banyak ya di hewan tersebut. Ada penyakit yang bahkan mungkin life threatening, jadi penyakit yang sifatnya langsung mengancam nyawa. Ada juga penyakit yang mungkin tidak langsung life threatening. Nah, bisa juga penyakit itu dihubungkan dengan penyebabnya ya. Jadi penyebab itu kalau di kedokteran istilahnya disebutnya kausanya apa sih, penyebabnya apa. Nah, karena saya fokus ke anjing dan kucing, nah, saya akan banyak menyampaikan ini di 2 slide awal. Apa sih sebetulnya penyakit yang dia infeksius dan juga mungkin perlu pertolongan pertama segera pada kucing ya. Ini banyak nih dan sebagian besar ada yang menyerang di pernapasan, contohnya feline upper respiratory tract ya, itu dia menyerang di pernapasan. Kemudian herpes virus itu juga menyerang di pernapasan. Ada juga yang menyerangnya di pencernaan ya, toxoplasmosis, kemudian apa lagi? Panleukopenia ya. Kemudian juga itu semua di pencernaan. Nah, artinya eh, ada juga yang sifatnya dari penyakit-penyakit tersebut perlu kita tolong. Kalau hewan terkena infeksi di pencernaan, pasti dia masuk yang harus segera kita tolong karena diare itu akan menyebabkan hewannya menjadi dehidrasi. Dehidrasi itu kondisi di mana hewan kehilangan cairan yang sangat mungkin sangat banyak dalam waktu yang singkat ya. Nah, jadi penyakit-penyakit biasanya yang berhubungan dengan diare, mungkin muntah, dan sebagainya ya, itu biasanya cukup hal yang perlu cukup kita lakukan responnya dengan sangat baik ya. Mungkin di sini ada juga ringworm, itu mungkin tidak termasuk ke dalam gawat darurat ya, atau quick response karena sifatnya dia di kulit dan sebagainya. Baik, slide berikutnya lagi. Uh, nah, ini berikutnya di apa namanya di anjing ya. Kalau di anjing ada juga yang dia cukup harus kita lakukan responnya cepat. Ini sama juga biasanya hubungan dengan pencernaan. Parvo ini penyebabnya virus ya.
Biasanya yang paling rentan tentu hewan yang berusia muda, walaupun usia dewasa juga tetap bisa terkena. Parvo cukup harus quick respon juga. Nah, quick respon bukan hanya ke hewannya perlu segera kita tolong ya, mungkin segera dibawa ke dokter hewan, tapi juga perlu dipisahkan dengan hewan yang lain yang sehat karena parvo ini sangat menular ya. Bahkan kalau dia terjadi pada apa disebutnya papis ya atau hewan yang masih kecil atau anak anjing, maka dia bisa menular langsung ke teman 1 liternya, teman yang bersamaan katakanlah sedang menyusu di induknya ya. Dan beberapa penyakit yang lain di sini tentu bisa dilihat ya, ada leptospira. Nah, leptospira ini biasanya menyerang ke eh, organ hati ya. Dia memang tentu tidak harus quick respon, tapi intinya beberapa penyakit yang sifatnya menular, quick responnya selain menolong hewannya, tapi juga quick responnya membersihkan tempat-tempat kandangnya dia ya dengan memberikan apa namanya desinfektan lain sebagainya itu sangat penting atau memisahkan hewan yang sehat dengan hewan yang sakit itu tindakan-tindakan yang cepat yang perlu dilakukan dan yang jangan lupa penyakit-penyakit yang virus maka respon selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemberian vaksinasi ini tentu yang tindakan selanjutnya yang sifatnya lebih ke preventif. Oke, slide berikutnya lagi. Nah, ini eh, sempat tadi di awal saya sampaikan, apa sih sebetulnya yang bisa dilihat dari indikasi hewan mengalami penyakit? Ada 5 perubahan. Ada perubahan perilaku yang tadinya hewannya lincah, senang, dia menjadi lebih lesu. Perubahan makan minum, ya istilah kedokterannya dia tidak nafsu makan, ya anoreksia itu istilah kedokterannya, atau kaheksia atau kurus itu istilah kedokteran. Masalah pernafasan. Jadi hewan yang terlihat sesak nafas ya. Perubahan fisik, fisik biasanya hewan terlihat menjadi rambutnya lebih kusam ya. Bahkan mungkin rambutnya jadi rontok. Itu termasuk perubahan-perubahan fisik yang terjadi. Nah, kalau masalah pencernaan hati-hati ini termasuk yang harus quick respon yang kita lakukan. Karena sekali lagi kalau masalah pencernaan dia ada diare gitu ya atau mungkin mencret disebutnya, tentu hal ini akan sangat mempengaruhi kepada derajat hidrasi dari hewan tersebut. Hewan bisa tidak makan 2-3 hari bisa tahan, tapi hewan tidak bisa tidak minum dalam 1 hari. Itu sangat bahaya ya. Jadi karena kehilangan cairan itu bisa karena tadi karena muntah atau mungkin karena diare ya, atau mungkin karena pipis yang berlebih. Tapi pipis berlebih mungkin jarang penyakit yang menyebabkan itu. Oke, slide berikutnya lagi. Nah, ini satu-satu perubahan akan saya sampaikan, walaupun tadi sekilas saya sudah sampaikan ya. Perubahan perilaku yang terjadi, hewan lesu, tidak aktif, agresif tanpa alasan yang jelas, hati-hati ini tadi ada penyakit virus yang juga di Indonesia masih endemis ya, yaitu penyakit apa namanya rabies. Apalagi kalau di Jawa Barat ya beberapa kabupaten masuk yang juga daerah sampai saat ini masih cukup tinggi kasusnya. Ya. Perubahan kebiasaan tidur ini juga bisa kita lihat termasuk perubahan perilaku yang terjadi pada hewan. Baik, slide berikutnya lagi. Nah, ini perubahan makan dan minum ya. Jadi hewan katakanlah yang kalau hati-hati tapi anjing dengan kucing ini berbeda memang pola makannya ya. Kalau anjing itu pola makannya dia memang menghabiskan langsung makanan itu sekaligus. Mau banyak mau sedikit biasanya dia berusaha habiskan. Berbeda dengan kucing. Kalau kucing memang pola makannya dia makan sedikit-sedikit tapi beberapa waktu kemudian dia balik lagi ke tempat makanan. Jadi ini tentu harus bisa mengenali dengan baik ya. Jadi artinya kalau kucing memang makannya lebih frekuen tapi dengan jumlah yang lebih sedikit-sedikit ya. Perhatikan juga untuk pola minum dia dan dipastikan hewan-hewan tersebut cukup air minum dan dipastikan bahwa air minumnya berasal dari sumber yang bisa kita perhatikan dengan baik lah kebersihannya gitu ya karena ada penyakit-penyakit tertentu memang yang penyebabnya ditularkan atau disebabkan oleh air yang tidak bersih ya. Baik, slide berikutnya lagi. Next slide. Nah, ini masalah pernafasan ya. Batuk, bersin, nafas tersengal-sengal, sekresi berlebih. Sekresi itu artinya mungkin orang lebih sering menyebutnya ada ingus dari hidung ya atau ada air liur yang dari mulut. Ini juga hati-hati termasuk gejala-gejala yang mungkin berhubungan dengan penyakit tertentu. Bisa infeksi saluran pernafasan atas ya. Atau mungkin ada juga sesuatu gangguan di mulut atau di pencernaan bagian atas. Ini termasuk indikasi penyakit pada hewan
peliharaan yang lebih fokus lagi di masalah pernafasan. Baik, slide berikutnya lagi. Eh, Baik, berikutnya ini perubahan fisik ya, yang tadi sempat saya sampaikan. Mungkin ada luka, hati-hati kalau ada hewan yang Bapak Ibu memiliki kucing di rumah, tiba-tiba kok seharian nggak pulang ya, atau mungkin setengah hari nggak pulang, tiba-tiba pada saat pulang jalannya pincang gitu ya. Kemudian mungkin ada luka lecet, lain sebagainya. Harus hati-hati. Bisa jadi luka lecet yang kelihatannya itu hanya bagian kecil dari luka yang mungkin tertutup oleh rambut ya, atau bulunya yang tebal lain sebagainya. Jadi harus kita perhatikan. Atau mungkin yang kucing tadinya riang dia menjadi lebih murung ya, rambut menjadi lebih kusam. Ini adalah perubahan-perubahan terkait yang sifatnya perubahan fisik. Oke, slide berikutnya lagi. Nah, ini masalah pencernaan yang tempat saya sampaikan tadi, muntah dengan diare yang berkelanjutan ya. Kalau muntah, istilah bahasa Inggrisnya ada vomit ya, atau kalau istilah kedokterannya disebutnya ada apa namanya emesis ya, ada muntah. Kalau muntahnya berdarah, istilah kedokterannya hematemesis. Ini istilah-istilah kedokteran ya. Nah, apalagi kalau muntah berdarah tentu harus lebih hati-hati lagi, berarti mungkin ada sesuatu yang sifatnya bukan hanya men-trigger muntah, tapi juga menginduksi ada perdarahan. Ini perlu quick respon ya. Kalau seperti itu, segera sarannya dibawa ke dokter terdekat. Kesulitan buang air besar atau buang air kecil, ya juga ini kebalikan justru dari hewan mengalami diare. Ya. Baik, slide berikutnya lagi. Nah, ini apa sebetulnya langkah awal yang bisa dilakukan pada saat hewan mengalami kondisi darurat? Nomor satu tentu tetap tenang ya. Jangan panik karena apalagi kalau hewan peliharaan yang sudah sangat bonding dengan apa namanya dengan ownernya, pada saat kita panik hewan juga tentu akan lebih panik lagi. Padahal hewan adalah yang perlu ditolong pada saat itu. Evaluasi situasi ya, kita lihat penyebabnya di situ. Siapa tahu mungkin penyebabnya keracunan, di situ ada bahan sesuatu yang beracun, harus segera disingkirkan ya. Kemudian yang ketiga tentu hubungi dokter hewan ya. Jangan hubungi siapa-siapa dulu, hubungi dokter hewan karena tentu nanti akan bisa jadi ada beberapa langkah yang perlu diambil ya oleh kita pada saat yang kita memang berdekatan dengan hewan tersebut. Oke, slide berikutnya lagi. Kita lihat sekarang satu persatu, tetap tenang. Mengendalikan emosi tadi sudah saya sampaikan ya, jangan panik ya. Kemudian menjaga hewan tetap tenang, pasti hewan akan kesakitan pada saat dia ada trauma tertentu ya. Kalau hewannya menggigil, dia hewan yang kedinginan, berikan mungkin selimut lain sebagainya ya. Kalau di sana hewannya apa namanya mungkin kalau perlu dikandangkan dulu ya. Ini untuk memastikan hewannya tidak cedera lebih parah lagi, dipastikan dia dalam kondisi yang terkontrol dengan baik oleh kita lah. Kira-kira demikian ya. Oke, slide berikutnya lagi. Nah, ini evaluasi situasi. Jadi amati tanda-tanda vital ya, para peserta semua, lihat nafasnya, bahkan kalau bisa lihat lidah ya. Dalam kondisi normal lidah itu warnanya pink atau merah muda. Pada kondisi yang dia kekurangan oksigen sangat hebat, lidahnya menjadi biru. Ini harus hati-hati ya. Artinya dia bahkan lidah biru itu istilah kedokteran hipoksia, maka bahkan perlu tindakan mungkin pemberian oksigen pada saat itu juga sangat penting ya. Kemudian cari penyebabnya, sempat tadi saya sampaikan dicari penyebabnya, apakah di situ ada yang penyebab lukanya karena mungkin ada jarum atau mungkin ada paku lain sebagainya. Kalau di situ ada benda-benda yang berbahaya atau racun, segera disingkirkan dan amati lingkungan, pastikan bahwa area tersebut aman dari potensi bahaya lainnya. Baik, slide berikutnya lagi. Nah, ini hubungi dokter, telepon dokter hewan. Jadi kalau bisa, kalau di sini ada Tani Center, bisa juga teleponnya ke Tani Center dulu ya, Prof. Hermanu atau Bu Ocha, atau mungkin di IPB ada rumah sakit hewan, atau yang memang kalau jauh dari kampus ya, silakan kontak apa namanya dokter hewan terdekat, atau bahkan kalau di tempat Bapak Ibu ada Poskeswan ya, itu juga tentu bisa dimanfaatkan akses ke tempat-tempat tersebut. Berikan informasi yang lengkap. Yang pertama, kejadiannya mulai kapan, kondisi gejalanya seperti apa, tindakan apa yang sudah dilakukan ya. Kemudian kondisi hewan saat ini seperti apa, apakah membaik atau memburuk dibandingkan pada saat gejala pertama kali terlihat ya. Kemudian setelah itu nanti tentu ikuti instruksi dari dokter, hal-hal apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ya. Ini juga penting ya. Apakah kita perlu
apa jangan-jangan semua kalau ada luka alkohol itu bagus gitu. Apakah harus dengan alkohol semua? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Baik, slide berikutnya lagi. Nah, ini langkah-langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan, pindahkan hewan ke tempat aman. Tadi sudah sempat saya sampaikan ya, kalau dia kita ada kandang yang cukup proper, dimasukkan di kandang tersebut, periksa luka atau cederanya ya. Kalau memang masih berdarah, mau tidak mau harus kita hentikan perdarahannya, mungkin dengan kapas bersih ya. Dilakukan penekanan di daerah tersebut. Mungkin ada hewan yang mau dilakukan, tapi bisa juga ada hewan yang mungkin saking sakitnya dia justru malah mungkin lebih lebih keras ya suaranya lain sebagainya. Baik, slide berikutnya lagi. Nah, ini kita masuk ya langkah-langkah pertolongan pertama tadi sempat sudah saya sampaikan. Pastikan hewan berada di tempat yang aman, gunakan air bersih pada saat dia ada luka ya. Hindari penggunaan alkohol karena alkohol itu sebetulnya sangat mengiritasi luka-luka ya, apalagi kalau lukanya terbuka. Dihindari, apalagi dia juga akan menyebabkan perih pada hewan dan tentu hewannya semakin kesakitan. Jika hewannya tidak bernafas, ada berikan CPR. CPR-nya cardiac pulmonary resusitasi ya. Yang paling gampang diberikan oksigen kalau di rumah ada oksigen. Kalau tidak ada, bisa dilihat di YouTube, ini cukup banyak cara melakukan CPR ya. Tapi kalau anjing ya mungkin tidak perlu berikan nafas buatan. Tapi cukup dilakukan penekanan ya di daerah rongga dadanya dalam frekuensi waktu tertentu ya. Dan jika ada perdarahan, maka bersihkan area tersebut dan cukup dilap dengan kain bersih atau dengan tisu ya, juga cukup baik. Kadang kalau dengan kapas juga boleh, tapi biasanya juga ada bagian yang nanti menempel ya. Mungkin dengan tisu atau perban akan lebih baik. Oke, baik, slide berikutnya lagi. Rasanya ini sudah masuk ke bagian akhir ini. Tips perawatan peliharaan, ada beberapa tips yang dilakukan. Makan dan minum yang sehat. Makanan yang baik buat kita belum tentu makanan baik buat hewan. Contoh, coklat itu bahaya buat hewan karena beracun ya, contohnya gitu ya. Hewan dikasih snack, dikasih biskuit, itu juga tidak bagus. Intinya makanan dan minuman yang sehat untuk hewan. Membersihkan tempat kotoran karena banyak beberapa penyakit tertentu yang siklus penyebaran penyakitnya lewat kotoran, contoh toksoplasmosis ya, itu lewat kotoran kucing yang terinfeksi gitu ya. Dan bahkan penyakit yang lain penyebabnya cacing juga sama, itu biasanya lewat kotoran. Memilih kandang yang tepat, pastikan ukurannya sesuai. Jangan sampai anjingnya 10 kilo ya kandangnya dipakai kandang kucing ya, kasihan dia tidak bisa bergerak ya. Vaksinasi secara rutin mencegah penyakit-penyakit yang infeksius tadi sempat saya sampaikan di awal. Menjaga kebersihan rumah dari bahan-bahan yang hati-hati, mungkin seperti karbol itu kan wangi ya, tapi dia juga bisa berbahaya bagi hewan. Dan menjaga kebersihan hewan peliharaan. Baik, slide terakhir. Kini ini kalau nggak salah udah terakhir Bu Ocha. Jadi ini penutupnya, penting mengamati tanda-tanda penyakit ya. Kemudian tindakan cepat yang bisa kita lakukan, perawatan rutin ini juga sangat penting. Kalau hewan, anjing dan kucing memang perlu dimandikan, tentu dimandikan secara rutin ya. Tapi pastikan nanti kalau dimandikan jangan juga tidak masuk ke telinga lain sebagainya, atau mungkin sabunnya juga tidak mengiritasi mata, ini juga harus kita perhatikan. Dan mungkin kita sudah perlu juga menyiapkan P3K untuk hewan ya, pertolongan beberapa peralatan yang bisa kita siapkan untuk pertolongan pertama pada hewan. Demikian Bu Ocha, nih mohon maaf lewat 3 menit dari yang dijadwalkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ocha. Baik, terima kasih Sensei ini ya, Sensei Prof. Denny, luar biasa. Nggak apa-apa Prof, lebih 3 menit tetapi luar biasa materinya. Tadi saya sempat mencatat indikasi penyakit hewan peliharaan. Yang terakhir yang ternyata masalah pencernaan kalau muntah bahasa kedokterannya emesis ya Prof ya. Belajar sedikit ini tentang dokter hewan. Luar biasa materinya, terima kasih banyak Prof. Denny. Eh, izin kami ini kami langsung saja ini Prof. Denny ada beberapa pertanyaan begitu untuk Prof. Denny. Tapi nanti setelah apa namanya Prof, sebentar setelah Pak Dokter Hewan R. Hari Suhartono presentasi ya Prof, kami sudah melis ada 3 pertanyaan sampai saat ini. Baik, kami persilahkan untuk Bapak Dokter
Dr. Hewan R. Hari Suhartono untuk menyampaikan materinya. Tapi sebelumnya saya baca terlebih dahulu CV beliau. Pak Hari adalah dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University dan merupakan pakar bedah hewan besar, radiologi veteriner, dan fisioterapi hewan. Beliau meraih gelar S2 dari Charles Sturt University Australia dan S3 dari agak kurang terbaca ini di Jepang ya Prof ya, izin. Beliau telah menerbitkan sejumlah publikasi termasuk diantaranya modul dan buku ajar radiologi veteriner serta penelitian tentang teknik bedah pada hewan. Pak Hari banyak sekali berkontribusi pada pengembangan ilmu kedokteran hewan melalui pengajaran dan penelitian yang berminat pada ortopedi dan ruminansia. Baik, Pak Hari, sapaan beliau ya, kami berikan waktu dan layar kepada Pak Hari. Kami persilahkan waktunya 15 menit, nggih, Pak Hari, matur nuwun. Terima kasih, Bu Ocha. Saya panggilnya Bu Ocha aja. Eh, ini saya jarang tampil, jadi saya biasa di layar belakang. Jadi baru kali ini tampil. Tadi kan Prof Denny, jadi mirip sebetulnya antara ternak sama hewan kecil. Tadi kalau Prof Denny kan lebih mengarah ketergantungan pada dokter gitu. Ya. Nah kalau saya justru di daerah itu yang selama saya sering ke lapangan itu tidak ada dokter, tidak ada paramedis. Jadi diharapkan peternak itu bisa mengatasinya. Jadi ini adalah tujuan daripada saya. Pertamanya bukan berarti pertolongan yang berat, tapi yang sederhana aja. Kadang-kadang mereka ketergantungan. Jadi saya ini aja untuk pendahuluannya. Oke, selanjutnya kita mulai. Ya, jadi ini tujuan pertolongan pertamanya, dan kita mulai lagi. Ya, lanjut. Oke. Nah, di sini adalah eh, keterbatasan daripada kemampuan peternak dalam mengatasinya. Dalam hal ini bukan terbatas ya, mereka kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi segala sesuatu tergantung nanti tunggu petugas. Nah ini sedangkan kalau kita lihat ya di daerah pelosok daerah, jangankan apa ya yang mengobati dokternya tidak ada apalagi para medis. Dan penyuluhan yang ada itu kadang-kadang kan lebih mohon maaf pada pertanian ya, untuk peternakan itu tidak jarang. Nah sehingga saya ingin bahwa peternak itu bisa ya, sebagai pertolongan pertamanya membantu dengan segala keterbatasannya. Sehingga kadang-kadang kalau saya lihat bahwa peternakan itu apa ya beda dengan hewan kecil kan, kadang-kadang diusahakan sampai betul-betul bisa sembuh gitu. Nah kalau pada peternak kadang-kadang ya ambil jalan pintas saja. Nah ini yang kadang-kadang sayang kalau misalnya ternak itu bagus, produksinya bagus, kenapa harus jalan pintas? Kenapa tidak dibantu? Jadi inilah tujuan daripada saya. Sehingga apa ya berusaha bahwa peternak juga bisa mengobatinya. Itu jadi tujuannya. Kecuali kalau misalnya yang tadi Prof. Herman cerita mengenai penyakit yang sangat umum, ya sangatnya infeksi, mau tidak mau adalah pertolongan dokter. Tapi untuk tahap pertama itu peternak harus bisa. Jadi beberapa yang saya lihat seperti tadi yang dijelaskan mengenai PMK, memang kita perlu sesuatu yang obat, tetapi juga dengan kita memberikan tanda-tanda penyakit. Oh ini PMK ini pada mulut dan kuku. Nah daerah ini yang sakit, bagaimana cara menanganinya? Itu kan tidak semua dokter para medis bisa, peternak juga bisa. Kita buat dengan cairan atau sederhana yang diberikan. Nah inilah harapan dari saya. Kemudian juga dengan perbaikan pakan dan segala macamnya. Sehingga perlu apa ya? Perlu peternak itu bisa mengatasinya. Oke, selanjutnya. Oke, ya di sini kita menilai pengenalan, penanganan dan pengetahuan.
sebetulnya naluri daripada peternak, sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ini hewan sakit. Cuman kan kadang-kadang agak diabaikan, bukan diabaikan, mereka tidak begitu apa sih, harus diapakan. Ya, nah ini mereka juga sudah tahu kan tingkah laku ternak tadi seperti Prof. Denny ceritakan, nggak mau makan, mirip lah seperti tidak mau makan, bulunya kusam, kemudian juga pincang segala macam. Nah ini jadi sensitif daripada peternak sebenarnya sudah bisa mengetahui kondisi ternaknya. Cuman yaitu dalam hal menolong. Jadi ciri-ciri gejala hewan sakit yang secara umum kan tadi sudah dijelaskan. Kalau pada ternak misalnya kalau kita datang ya terutama pada sapi dia pasti akan menyuarakan mau gitu, minta makan gitu kan ya. Atau misalnya matanya celengak-celinguk atau telinganya, ya kemudian juga ekornya, ya, juga badannya kusam atau tidak. Nah inilah yang perlu diperhatikan. Antara diare dan tidak juga kadang-kadang agak sulit ya. Kadang-kadang tergantung dari pakan yang diberikan. Kalau pakannya banyak air, seolah diare, padahal itu bukan. Nah ini. Kemudian juga di sini saya melihat di sini bahwa sakit itu tidak hanya dilihat daripada hewannya. Oke lah hewannya sakit, tetapi juga melihat lingkungan sekitarnya. Karena kan kalau ternak kan tidak seperti, mohon maaf, hewan kecil kan di rumah, di apa. Nah ini kan di luar, kemudian kadang-kadang kondisi kandangnya kotor, kemudian juga tidak ada ventilasi. Nah inilah yang mempengaruhi membawa penyakit. Tidak hanya itu juga, kadang-kadang kita lihat bahwa seperti juga manusia kan suka berebutan. Nah ini juga teman sekandangnya itu kadang suka mengganggu gitu. Jadi saya lihat peternak ini harus dipisahkan, jangan didekatkan. Jadi inilah yang utama. Dan satu lagi adalah masalah juga terhadap cuaca. Cuaca itu berpengaruh terhadap kondisi hewan. Ini yang menjadi apa? Yang menjadi masalah. Sehingga perlu beberapa tindakan ya, tidak perlu kita menunggu atau dokter atau apa sehingga peternak itu bisa memulainya. Jadi yang dengan cara sederhana dan cepat. Kemudian juga dalam hal mengatasi seperti ini, ya, jadi dalam hal pertolongan seperti ini, maka peternak juga bisa misalnya membuat seperti juga pada apa namanya ya. Jadi memberikan ramuan ya, buat sendiri dari tanaman yang ada. Nah ini juga saya agak terpisah yaitu nanti kita bisa lihat juga bagaimana sih meracik tanaman-tanaman ini bisa diberikan pada hewan. Ya, ini keterampilan juga, kemudian juga memanfaatkan tanaman yang ada sehingga hal ini juga bisa membantu ya, pertolongan. Yang selanjutnya. Oke, ya jadi kalau misalnya hewan itu sudah mulai ada nafsu makan, maka yang penting adalah pakan. Ya sama juga dengan tadi hewan kecil kan makanan yang bagus, ya bukan makanan yang bagus, yang baik, sehingga dia akan mempunyai pertahanan tubuh yang kuat. Kedua juga masalah yang kemarin yang kita lihat tadi mengenai PMK, juga masalah penyakit. Nah ini penyakit tidak ada di situ, tetapi datang dari luar, dibawakan oleh ya tertentu sehingga mudah menyebar. Nah ini juga perlu juga ada istilahnya booster. Ya, jadi tidak hanya pada manusia, hewan juga ada booster. Dan juga kalau misalnya suatu pengamatan, misalnya kok tiba-tiba ini pincang atau apa, nah ini menyimpang dari ternak sehingga peternak ini bisa melihat. Jadi dengan kondisi yang tadi awal misalnya masalah PMK itu bisa dibantu. Sehingga dengan adanya seperti kemarin ya ada PMK, ada LSD, nah peternak tuh sekarang mulai mengetahui, ya, oh beginilah pertolongan. Jadi sebelum-sebelumnya, karena sebenarnya PMK itu sudah ada, ya semenjak saya waktu jadi kuliah juga sudah ada, cuman yang itu hilang, kemudian datang dari tempat lain ke datang. Nah, dengan keadaan yang kemarin itu peternak sudah bisa membantu. Jadi saya lihat makin ke sini ada awareness daripada peternak. Jadi kondisi kandang
ya mesti diperhatikan, dibersihkan, tidak harus pakai lantai porselen segala macam, enggak. Yang penting harus kering. Ya, jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi kering. Karena apa? Kalau kondisi kandangnya basah, becek, nah itu kadang-kadang kan ada cacing yang datang di situ. Ya, satu, kedua juga karena di situ dia urinasi atau kencing di situ itu juga mempengaruhi ke matanya sehingga matanya berair. Nah, kemudian juga bulunya kekusam. Nah, beternak ini tidak hanya harus dikandangkan, kalau bisa misalnya diberi lahan sedikit dia bisa keluar, bisa jalan jadi seperti manusia, harus ada exercise. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Kemudian yang penting adalah masalah PMK yang kemarin adalah masalah lalu lintas ternak. Jadi ternak yang masuk dari luar, nah itu yang kadang-kadang membawa penyakit. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada ternak masuk, peternak harus juga di karantina, jangan didekatkan dulu. Nah, karena itulah yang kadang-kadang membawa kasus penyakit. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini gambaran daripada ada dua posisi. Yang sebelah kiri adalah hewan yang sehat, yang sebelah kanan hewan sakit. Peternak sebenarnya sudah tahu kan hewan sehat kan pasti akan matanya berbina cerah, bulunya halus, kemudian juga berdiri tegak. Nah, mengenai ternak tidak hanya dia nafsu makan bagus, ya karena ini kan untuk produksi. Jadi kadang-kadang perlu perawatan. Kakinya juga harus bagus berdirinya. Nah ini kalau saya lihat peternak-peternak kadang-kadang ya karena dia makannya bagus tapi tidak memperhatikan kondisi yang lainnya, didiamkan aja sehingga kadang-kadang kukunya itu kepanjangan, berdirinya tidak nyaman ya karena dia tidak bisa bicara kan otomatis. Tapi kita yang melihat harus lihat, oh ini nih kukunya panjang nih, kok nggak ini pasti nggak akan mau produksi, ya kan? Kadang ya berapa peternak tidak akan melihat itu. Tapi kalau saya lihat pada sapi perah itu kuku yang panjang. Nah ini beberapa koperasi sudah melakukan rutinitas memotong kuku, pedikurnya pada hewan, ya, sehingga dia berdiri nyaman. Ya, kemudian juga lantainya, ya kalau lantainya jelek dia tidak mau nyaman tidur-tiduran. Ya, jadi harus yang bersih, yang kering seperti itu. Nah kemudian juga sifat daripada hewan ternak, ya dia akan makan terus sampai dia perutnya kenyang. Ya, kalau sudah kenyang ngapain? Pasti dia duduk mengunyah karena membuat. Nanti kembali lagi. Nah ini sifat daripada ternak. Kalau misalnya diberi makan ada yang tersisa, nah ini ada dua kemungkinan, dia mungkin sakit atau mungkin kekenyangan. Ya, tapi rata-rata kalau ternak udah kenyang pasti akan duduk-duduk kan mengunyah. Beda nanti untuk hewan lainnya. Ya, untuk kuda lain dia makannya sedikit-sedikit. Tapi kalau untuk sapi dia makan sepenuhnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pernah waktu itu kami mengadakan ke lapangan, ya bukan melatih sih, peternak. Carilah bahan di sekitarnya apa yang ada. Kemudian juga saya berikan bukunya. Kemudian buku ini bukan buku saya mengarang, tapi saya kompilasi daripada berapa buku yang ada yang hubungannya dengan ternak, sehingga dia bisa meraciknya, membuatnya. Nanti untuk selanjutnya kita mungkin bisa acara-acara juga kita belajar bagaimana meracik. Jadi ini segala macam kita coba ya dikumpulkan untuk misalnya sakit pencernaan, oh dikasih ini. Misalnya, oh ini bulunya kok kotor, tanaman ini bisa dipakai. Ya, jadi kita kumpulkan, kita belajar, dan selanjutnya kita lihat gambarnya. Oke, nah setelah mengumpul begini, kita coba membuat formulasi. Ya, jadi seperti orang kokis itu ya, kita belajar mengulak, dibuat dulu, diformulakan dulu, yang seperti apa jadinya. Nah ini nanti setelah formula, memang untuk tanaman-tanaman seperti ini, dia tidak pakai bahan pengawet. Kadang-kadang dalam hal tentu sudah basi, ya nggak apa-apa, tapi justru itu yang bagus. Ya, jadi harus cepat diberikan,
bisa dipakai. Atau misalnya ada sesuatu berikutnya terjadi, oh kita bisa membuat formula sendiri. Jadi peternak bisa buat sendiri, ya, tidak ketergantungan pertolongan. Nah, setelah meracik, coba selanjutnya. Nah, kemudian setelah jadi, itu diformulasikan. Jadi bisa dibuat pil, ya, dibuat apalagi cairan, ya, bisa nanti dibuat apa namanya untuk dioleskan kayak salep. Nah, ini kita dengan bahan-bahan yang ada aja, dengan tepung atau misalnya dengan minyak-minyak kita coba. Nah, nanti setelah buat seperti ini, nah, coba selanjutnya. Ya, ini adalah yang bawah itu adalah meraciknya. Ya, kemudian nanti selanjutnya ya, sudah jadi ada lagi. Nah, barulah kita belajar juga memberikan pada hewan, ya, mencekok. Kan kalau hewan kan nggak bisa suruh makan sendiri kan. Ya, mau nggak mau kita harus cekok gitu. Nah, itu nanti bisa cara kita ajarkan bagaimana sih cara mencekoknya, ya, bagaimana sih memberikan melalui mulut. Jadi dibuat pil atau istilahnya bolus, ya, kita cekokkan pada hewan. Atau misalnya dalam cairan apa memasukkan ke dalam rumen itu bisa pakai alat. Nah, alat ini tidak mahal ya. Jadi peternak saya pernah memberikan tolong buat sendiri alat ini. Ya, dari pipa besi, kemudian nanti pakai selang, kita masukkan, masuk melalui mulut, itu bisa nanti ke dalam rumen. Ya, jadi kalau misalnya kembung, kan sulit tuh kembung. Bisa memang kalau dokter kembung langsung ditusuk di perutnya. Tetapi kan itu kan ngeri infeksi. Dan itulah bagaimana apa menolongnya, penyembuhannya. Sehingga saya coba. Jadi peternak bisa buat sendiri alat itu. Jadi itulah latihannya. Oke, lanjut. Nah, ini sama ya. Jadi kemarin jadi kita mencoba pada sebagian peternak, ya, ada juga petugas ya, melatih mereka bagaimana sih masaknya. Oke, lanjut. Oke, ya ini sama. Ya, jadi hal inilah yang saya harapkan bisa. Jadi untuk mengenai tanaman apa mungkin nanti untuk periode berikutnya kita bisa memberikan macam kayak pelatihan atau apalah. Oke, jadi sampai di sini kuliah saya. Mudahan sih bisa membantu. Terima kasih banyak Pak Dokter. Saya belajar banyak nih tentang istilah-istilah ya Prof. Tadi ini Pak Hari ada istilah ada memberikan teknik-teknik termasuk ada meracik ini ya Pak Hari ya. Keterampilan meracik ramuan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hari. Kami mengundang Pak Profesor Denny karena ini yang bertanya lumayan nih Prof. Ada 5 izin Prof Denny nggih. Eh, Mungkin kami bisa ditampilkan bersama Mbak-mbak panitia. Saya Prof Denny dan Pak Hari. Ya, izin Prof Denny, pertanyaan pertama adalah dari Ibu Fitri UPTP Puskesmas Garut. Bu Fitri bertanya, bagaimana caranya memelihara kucing yang ada parasitnya dipelihara tidak di dalam rumah, sehingga pergaulannya bebas dan tidak memungkinkan jika semua kucing disuntik anti parasit. Mohon sarannya, Prof, bagaimana agar parasitnya tidak menyerang pemilik atau manusia di lingkungan atau rumah tersebut. Demikian pertanyaan pertama. Izin Prof Denny. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Bu Ocha ya? Nggih, terdengar jelas, Prof. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang agak sulit nih ya, kucing tetangga gitu ya, atau kucing yang di luar ini seperti apa nanti pengendaliannya atau terkait dengan parasitnya. Ada beberapa hal tentu yang bisa dilakukan. Yang pertama, tentu nomor satu pemantauan kesehatan kucing ini menjadi penting ya. Jadi walaupun kucing tidak tinggal di dalam rumah, katakan ini kucing kita ya tidak tinggal di dalam rumah, tapi kita pastikan memang kita memberikan tentu makanan dan minuman yang cukup dan juga tentu tetap diberikan tadi ya pencegahan tadi ada vaksinasi baik yang virus atau juga obat-obat yang pengendalian dari
endoparasit ataupun ektoparasit ya. Katakanlah obat cacing lain sebagainya itu tetap kita berikan. Karena ini hal yang sangat penting. Eh, Cacing itu tidak terlihat secara langsung atau parasit tidak terlihat secara langsung, terutama yang di dalam, tapi dia akan mengganggu kesehatan kucing hewan tersebut secara perlahan-lahan. Berikutnya, yang kedua yang bisa kita lakukan tentu kita juga melakukan kontrol lingkungan ya. Bersihkan secara rutin area di sekitar rumah kita. Katakanlah kalau kucing memang dilepas melakukan defekasi atau membuang kotoran di sekitar halaman kita harus tetap segera dibersihkan karena kotoran-kotoran itu juga menjadi media yang sangat cepat untuk menyebarkan penyakit karena beberapa penyakit tertentu media perantara untuk berpindahnya dari kotoran kucing tersebut. Kalau di situ ada sampah, ada kotoran juga cepat kita bersihkan atau mungkin tempat sampahnya kita tutup dengan baik ya sehingga mencegah terjadinya di situ mungkin akan lebih banyak lalat lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga yang kita bisa lakukan tentu ini kesadaran bersama antara warga ya mungkin yang paling dekat dengan tetangga. eh, Apalagi ini mudah-mudahan setelah ikut acara ini kita bisa juga edukasi ringan lah kepada tetangga kita atau penduduk sekitar tentang pentingnya perawatan kesehatan kucing karena kucing atau anjing yang terawat dengan baik itu akan menjaga kesehatan juga bagi orang di sekitarnya begitu ya. Tentu dengan semakin sehat hewan-hewan di sekitarnya tentu lingkungan juga akan semakin terjaga dengan baik ya. Dan yang terakhir, tentu kita pastikan juga kebersihan pribadi kita ya. Setiap kita sudah melakukan interaksi dengan kucing kita ataupun kucing yang di sekitar kita, kita pastikan juga membersihkan tangan kita ya. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya risiko penularan mungkin parasit dari hewan ke manusia. Demikian Bu Aca, mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan ya untuk Baik, di lingkungan sekitar kita. baik. Terima kasih Prof. Denny. Pertanyaan kedua, izin Prof. Denny dari Ibu Maria Amunakupang. Bu Maria bertanya, hewan peliharaan yang mengalami heat stroke, stroke ya Prof, heat stroke, sehingga napas hewan menjadi terengah-engah, terkadang bisa sampai kejang. Tindakan pertama apa yang bisa dilakukan ketika hewan dalam kondisi tersebut? Demikian Prof. pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Maria. Uh, jadi heat stroke ini uh, apa namanya suatu kondisi di mana akibat panas yang sangat berlebih ya, suhu panas yang sangat tinggi dalam waktu mungkin durasi yang agak lama terekspos kepada hewan tertentu. Pertolongan atau tindakan yang bisa dilakukan pertama kali kita pindahkan tentu hewan tersebut ke tempat yang lebih sejuk dan teduh ya. Atau bahkan mungkin kita bisa bawa kalau ruangan ada tersedia yang ada apa namanya pendingin udara tentu bisa kita bawa ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hewannya masih bisa diberikan minum, tentu lebih baik ya. Kita berikan akses air minum yang segar kepada hewan tersebut. Itu bisa kita lakukan. Yang ketiga, juga bisa kita lakukan kalau di situ ada kain ya, atau mungkin ada handuk, diberikan air yang air dingin ya, atau air biasa. Kemudian agak diperat sedikit lah, jangan terlalu basah. Kemudian ditutupkan atau di hewan tersebut di cover ya dengan kain atau handuk yang basah tersebut. Ini tentu akan mempercepat penurunan suhu. Nah, tapi ini harus diperhatikan juga karena hindari juga pendinginan yang terlalu drastis ya. Karena dari panas langsung tiba-tiba diturunkan, yang tadinya heat stroke nanti bisa jadi shock hipotermik. Shock hipotermik ini artinya shock akibat suhunya tiba-tiba turun secara drastis. Ini contohnya misal kita berikan langsung es gitu ya di sekitar ini harus hati-hati. Ini tidak boleh. Kemudian juga setelah dikasih handuk basah kita kasih lagi kipas angin. Nah, ini juga harus hati-hati karena bisa suhunya terlalu drastis turunnya. Kemudian yang terakhir kita pastikan ada tanda-tanda bahaya ya. Katakanlah kalau hewannya dia tiba-tiba ada muntah, pingsan, kejang lain sebagainya, maka sebaiknya segera dibawa ke dokter hewan atau klinik hewan terdekat. Jadi demikian mudah-mudahan bisa membantu memberikan jawaban ya kepada Ibu Maria. Baik, terima kasih Prof. Denny. Nah, pertanyaan ketiga izin Prof. dari Pak Nemu Hermawan Wonosobo. Izin Prof. Denny, ini pertanyaannya hampir sama dengan Pak Imam Tulung Agung ya Pak Imam, kami satukan. Bagaimana pertolongan pertama pada anjing dan kucing yang terkena keracunan bahan kimia sebelum dokter hewan datang? Itu Prof.
Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya. Yang pertama, memang ini keracunan ini kan sangat banyak. Memang betul ya keracunan racun tikus ini yang cukup sering terjadi. Tentu yang nomor pertama, kita lihat biasanya gejala-gejala hewan yang keracunan itu muntah ya. Muntah-muntah itu biasanya gejala pertama, diare, kejang-kejang, pernafasannya jadi cepat ya, terengah-engah. Kemudian gejala ini biasanya timbul beberapa jam setelah dia memakan ya, bahkan bisa sampai setelah beberapa hari paparan. Pertolongan yang pertama yang dilakukan yang paling baik memang tentu kontak dokter hewan ya untuk memberikan bantuan medis segera. Yang ketiga tentu sambil mengontak dokter hewan kita perlu kumpulkan informasi ini sebanyak-banyaknya. Informasi apa saja yang pertama harus dilihat kira-kira racunnya merek apa dan bahan aktifnya apa karena ini akan sangat membantu dokter hewan mengambil tindakan tepat ya. Jadi berikutnya yang kedua, mungkin jumlahnya kalau bisa informasinya diketahui akan lebih baik berapa banyak dikonsumsi dan berapa lama nih dia hewan tersebut kemungkinan memakan makanan tersebut juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, tindakan yang bisa dilakukan pertama nomor satu pembersihan ya. Kita bersihkan sisa-sisa makan, sisa-sisa racun yang ada di situ ya. Juga bersihkan kalau ada sisa-sisa racun di mulut hewan tersebut atau di rambutnya. Karena biasanya setelah keracunan anjing biasa langsung jilat-jilat lain sebagainya itu badannya juga bisa kita bersihkan. Yang kedua biasanya nanti dokter akan memberikan mencuci lambung ya, mungkin diberikan air minum yang cukup banyak. Kalau memang urgent dan sangat mungkin bisa akses apa namanya arang aktif ya, itu bisa diberikan juga. Eh, Banyak ya dijual di pasaran ya. Bisa memberikan arang aktif, tapi harus hati-hati memasukkannya juga tentu harus terbiasa melakukan ini, memasukkan tablet ya ke mulut hewan, karena kalau dipaksa malah nanti dia tersedak juga berbahaya. Kira-kira demikian Bu Ece yang bisa dilakukan ya untuk tindakan eh, pertolongan pada hewan yang keracunan. Ya, memang tindakan pertama hubungi dulu dokter hewan, nggih, Prof. Ya, Kemudian baru kita tadi yang seperti Prof. Denny sampaikan. Pak Imam Tulung Agung ini bertanya, Prof, apa saja yang dapat membantu kucing terkena panleukopenia? Itu, Prof. baik. Terima kasih ini dari Tulung Agung nih ya pertanyaannya. Jadi panleukopenia ini kan penyakit yang menyerang kucing yang disebabkan karena infeksi virus ya. Eh, Kalau dari namanya leukopenia ini si sel darah putihnya itu semuanya diserang, akibatnya sel darah putihnya hampir nol, jadi nggak ada ya. Padahal kita tahu sel darah putih ini sel yang sangat penting untuk menjaga pertahanan tubuh. Gejala yang timbul pada hewan nomor satu biasanya hewannya ada demam tinggi, kemudian muntah dan diare. Ya, diarenya bahkan bisa berdarah. Nah, tindakan apa sih sebetulnya yang bisa membantu kalau hewan terkena panleukopenia? Yang pertama, yang lebih penting juga selain pada kucingnya, kita pastikan kucing itu langsung diisolasi, ya, karena ini sangat menular, ya. Tapi menular sesama hewan, kalau ke manusia tidak menular karena dia tidak penyakit zoonosis, ya. Jadi pisahkan untuk hewan yang sehat dan hewan yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu rekomendasikan segera kontak ke dokter karena untuk memastikan apakah dia betul karena panleukopenia atau tidak. Nanti dengan dokter tentu akan diberikan obat-obat yang untuk mengatasi dehidrasi, mengatasi anti muntah, dan obat penahan nyeri itu biasanya akan diberikan oleh dokter. Nah, berikutnya kita bisa langsung juga segera lakukan pembersihan lingkungan ya, karena sisa-sisa kotoran yang di situ harus segera dibersihkan, karena ini juga sangat bisa menularkan nanti ke yang lain. Berikutnya pencegahan yang bisa dilakukan tentu vaksinasi ini hal yang sangat baik ya, karena obat atau penyakit virus itu tentu tidak ada obatnya. Yang kita bisa lakukan sebetulnya hanya mengatasi gejalanya saja, jadi atau mengurangi gejalanya. Oleh karena itu kalau hewannya muntah, kita berikan anti muntah. Hewannya diare, kita berikan anti diare. Hewannya demam, anti demam. Hewannya dehidrasi, kita berikan infus. Jadi sebenarnya sifatnya menghilangkan gejala, tidak mengobati langsung penyebabnya. Ya. Oleh karena itu, vaksinasi menjadi hal yang sangat penting yang perlu dilakukan. Dan ini tentu akan membantu hewan. Setidaknya kalau sudah divaksin, akan memiliki kekebalan yang cukup baik. Demikian Bu Ocha yang bisa saya. Baik, baik. Terima kasih, Prof. Izin satu lagi, ini memang pertanyaan berdua untuk Pak Hari dan
Prof. Denny. Izin Prof. Denny dulu karena semua yang pertama ini untuk Prof. Denny pertanyaannya. Dari Dokter Hewan Budina Sukabumi. Beliau bertanya, peralatan dan obat minimum apa yang harus ada di puskesmas terkait quick respon baik hewan kesayangan maupun ternak. Mungkin untuk Prof. Denny yang hewan kesayangan. Monggo Prof. Denny. Baik, ini Dok Budina nih, saya kenal baik nih Dok Budina, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Dok Budina ya. Baik, jadi peralatan apa yang ini betul nih karena puskesmas ini garis depan ya Bu Ocha ya. Jadi dia bukan frontir apa ya, garis terdepan lah ya yang melakukan pelayanan kesehatan pada hewan. Dan tentu nanti kalau untuk ternak nanti Dokter Hari ini ya yang akan memberikan jawabannya. Kalau di hewan nomor satu, kalau keracunan tentu hewannya biasanya paling sering kan keracunan muntah ya, diare lain sebagainya. Antidota yang paling sering yang penting itu tentu atropin sulfat ini. Mohon maaf istilah kedokteran obat-obat harus saya pakai ya. Atropin sulfat harus ada obat itu karena dia sebetulnya antidota yang sifatnya umum, bisa kita siapkan dan tidak mahal. Atropin sulfat murah di apotek biasa juga ada. Tapi atropin sulfat tentu obatnya kan injeksi ya. Jadi tentu harus kita punya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu cairan infus harus punya karena cairan infus itu eh, hampir semua hewan yang gawat darurat, salah satunya gejalanya kan mungkin dehidrasi ya. Dehidrasi, buat mengembalikan dehidrasi yang paling cepat tentu pemberian cairan. Selain lewat minum, tentu parenteral. Parenteral itu artinya lewat sistem aliran darah, ya, maka infus. Kalau bicara infus berarti satu set harus ada ya, infusion setnya, jarumnya, selangnya itu berarti satu set. Bukan hanya cairannya, ada cairan tapi nggak ada alat memasukkan tentu tidak bisa juga ya. Berikutnya lagi yang juga penting yang ketiga gitu ya. Nah, jadi kalau misal di yang diperlukan juga mungkin oksigen juga penting ya, tabung oksigen gitu dan sebagainya. Kalau memungkinkan itu tentu perlu disiapkan karena hewan yang ada gawat darurat biasanya juga shock atau ada hipoksia ya. Dan yang lebih penting sebetulnya bukan hanya alatnya ya Bu Ocha, tapi bagaimana dokter-dokter juga bisa melakukan tindakan pertama terhadap pencegahan ya. Bagaimana cara melakukan CPR, melakukan pemasangan infus ya. Tapi saya yakinlah dokter-dokter di puskesmas sudah sangat terlatih, tapi ini tentu perlu dilatih karena hewan yang keracunan, hewan gawat darurat itu akses pembuluh darahnya tidak mudah karena hampir semua pasti kolaps ya. Tidak semudah hewan yang sehat ya. Kira-kira sih itu ya Bu Ocha ya. Jadi Ya. artinya ada airway itu tadi pernafasan sudah saya jawab, breathing itu nafas dengan CPR, circulation itu C-nya tadi dengan infus ya, yang harus kita siapkan. Demikian Bu Ocha yang bisa saya tambah. Baik, terima kasih Prof. Denny. Menarik sekali nih, karena banyak sekali, termasuk saya juga memelihara kucing nih, Prof. Jadi, baik, terima kasih Divaksin nggak Bu Ocha? Prof. Divaksin Denny. ya Bu Ocha ya kucingnya ya? Siap divaksin di rumah sakit ini, Prof ya, kedokteran hewan kita. Oke, siap. Baik, Oke, Prof. Denny. Terima kasih, Prof. Denny, atas jawaban yang telah diberikan kepada pertanyaan yang masuk. Nah, izin sekarang kepada Pak Dr. Hari, Prof. Denny. Eh, Pak Dokter Hari, Dokter Hewan Hari, ada nama dari Pak Yusuf, Ahmad Yusuf Semarang. Salah satu permasalahan yang dijumpai di sapi atau kambing adalah kung atau yang berakibat fatal jika peternak sambil menunggu dokter hewan datang. Jadi kembung Pak Hari, kalau sapi atau kambingnya kembung. Kembung. Oke. Iya. Ya, memang kalau pada ternak ya, itu banyak kembung. Kembung ini biasanya karena bukan makanan, rumput basah diberikan. Ya, bisa jadi kembung atau misalnya apa namanya? Keracunan juga bisa ya. Nah, sebetulnya eh, nah ini kadang-kadang kita perlu alat yang sederhana ya. Jadi kadang-kadang kalau pada ternak tuh tidak bisa menunggu lama-lama karena malah kembung ini bisa menyebabkan kematian karena dia itu menekan ke paru-paru ya, sehingga sesak. Sehingga kita pakai selang
ya selang nanti melalui pipa itu dimasukkan ke dalam perut, nah itu bisa dikeluarkan atau juga langsung keluar gasnya. Kalau memang ada dengan cara yaitu dengan menusukkan perutnya dengan jarum, tapi itu nggak efektif. Nah, kecuali hanya gas, tapi kan kadang-kadang kembung ini dia bercampur busa sehingga sulit. Apa boleh buat? Ya kita pakai selang masukkan melalui mulut. Kalau untuk kambing, domba bisa selang. Tapi kalau untuk sapi tidak hanya selang, perlu juga alat yang lebih menahan dari gigitan itu dengan pipa besi dimasukkan. Emang ini sulit, tapi bisa dilihat di YouTube beberapa, ya bisa dilihat. Nah itu cara-caranya. Nah, sekarang kita lihat dulu, ini kembungnya karena apa dulu. Nah, jadi kalau kita masukkan cairan kan dia kembung susah. Tapi kalau dengan melalui selang itu kita tundukkan sehingga gas akan keluar. Nah, ini cara-cara yang sangat sederhana sebetulnya. Ya, tapi perlu juga sedikit apa bukan keberanian ya. Yang melawan hewan besar tidak seperti pada anjing atau kucing gitu. Itu aja sih yang saya bisa jelaskan. Ya, terima kasih Pak Pertanyaannya nanti dari saya, Hari, Pak. Oh iya, Dok Hari. Nah, dari Ibu Sarah Bandung, Pak Dokter, ya. jika racikan dan penggunaan bahan alam, peracikan dan penggunaan bahan alam ini, apa dasar dokter dalam meracik tanaman yang digunakan? Apakah hanya bukti empiris seperti penggunaan uji standarisasi bahan herbal? Demikian Pak Hari. Terima kasih ya. Nah ini bedanya. Izin Pak Hari, suara saya terdengar Pak Hari? Oke ya. Ini yang bukan membedakan sih. Sebetulnya lebih banyak pada empiris dan beberapa. Sebenarnya saya sudah memberikan ada ya, itunya bisa dilihat slide-nya. Jadi ini adalah bukan saya yang meracik, tapi ada beberapa dari beberapa buku dia membuat komposisi terus di depan. Nah ini jadi pemaparan ramuan alamiah untuk kasus klinik. Jadi ada. Nah kalau kita lihat ke dalam, coba terus. Ini salah satu contoh aja lagi. Ini penyakit non infeksi, infeksi yang bisa dilakukan oleh peternak. Terus lagi. Nah ini adalah contoh ya. Jadi orang-orang dulu ya kalau saya berkata dia membuat ramuan seperti ini. Nah, memang kadang-kadang apakah ini sama dengan manusia bisa juga ya. Cuman nanti dosisnya yang harus agak besar. Jadi bisa dibuat sendiri dan banyak pilihan dalam pengobatan seperti ini. Hanya salah satu contoh, nanti yang lainnya ada yang kembung atau yang apa itu ada ya, cara pembuatannya dan tidak hanya satu formula aja. Ya, kalau nggak ada ini nanti bisa tanaman apa atau tanaman apa. Oke, itu aja yang saya jelaskan. Ini sebenarnya agak terpisah daripada tapi kalau misalnya ingin lihat tuh ada manfaatan itu dari buku-buku yang saya lihat, ya saya pelajari, oh ini ya, ternyata bisa dimanfaatkan. Ini hanya contoh-contoh aja, ada kembung, Baik, ada keracunan, ada apa. terima kasih Ya, terima kasih Pak Pertanyaan. Hari. Nah, ini ada yang bertanya dari Pak Hosen Sumenep. Apakah pakan ternak yang sudah terfermentasi bagus untuk pakan ternak? oke, terima kasih. Nah, yang fermentasi ini adalah contohnya yang sering dilakukan dalam peternakan adalah silase. Bisa diberikan, cuman hati-hati. Kalau misalnya ini sering sebetulnya dalam dunia peternakan tuh membuat bahan silase yang sederhana. Ya, jadi tidak perlu pakai apa-apa. Yang penting adalah daun-daun ini dikumpulkan, dimasukkan dalam suatu plastik, ditutup rapat.
Nanti dia akan berubah menjadi semacam fermentasi. Nah, ini bisa diberikan, tapi dalam pemberian ini harus hati-hati karena dia cukup tinggi ya. Jadi akan mematikan nanti bakteri yang di dalam. Jadi kalau misalnya memberikan, oke, kita banding-banding dulu seperempat yang silase, nanti 3/4 tanaman yang lain. Nah, itu berurut nanti bisa diganti. Bisa diberikan. Cuman dalam hal pemberian juga kita lihat nih hewan ini mau enggak, satu, kedua ada efeknya enggak gitu. Jadi kita lihat, oh ini tambah bisa keracunan ya, jangan diberikan, mungkin fermentasinya ada jamur atau apa gitu. Jadi mesti kita coba dulu fermentasi seperti apa dulu. Kalau bau busuk ya berarti itu apa namanya, nggak bagus tuh. Tapi kalau baunya kayak semacam apa ya, puyem lah apa bahasa Sundanya, bau wangi, nah itu bisa diberikan. Tapi harus bertahap ya, jangan sekaligus. Nggak ada makanan langsung dikasih itu. Nah, kenapa pencernaan dalam ruminan itu kan bukan hanya organ di dalam juga, dia berisikan bakteri-bakteri yang justru yang mencernanya. Nah, menjadi bahan glukosa atau asam amino. Nah, ini akan diserap oleh tubuh. Jadi kalau itu mati, ya jelas. Tapi juga kekenyangan, soal kenyang, padahal itu bakteri dalamnya mati gitu. Jadi harus hati-hati dalam memberikan makanan seperti ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu hadirin yang bahagia, ini memang beberapa pertanyaan saya jadikan satu karena bacakan semua ya. Nah, ada pertanyaan begini Pak Hari dari Pak Sulkan, apa obat herbal untuk manusia bisa digunakan hewan? Dan kemudian satu lagi adalah dari Bu Dokter Hewan Lisna Temanggung sih ya Bapak Ibu. Apakah ada alternatif herbal obat cacing untuk ternak? Jadi keduanya herbal nih Pak Hari. Silahkan Pak Hari. Terima kasih. Bisa aja diberikan. Ya, cuman kita harus mencoba dulu. Obat cacing ini saya tidak semuanya. Jadi ada dalam saya berikan coba contoh dalam buku tadi. Ya, jadi saya berikan situ ada macam-macam ya hormon untuk tanaman tapi jadi saya tidak hafal semuanya. Yang penting ada bukunya. Oke. Itu nanti dari Tani Center yang akan menjelaskan atau apa itu ada ya. Saya tidak hafal satu-satunya sih. Siap. Jadi Berarti obat ya jamu juga bisa, cuman kita mesti lihat oke. dulu. Jangan diberikan semuanya, harus dilihat ada efeknya enggak. Hmm. Karena ini kan bukan empiris ya, ya empiris juga iya, tapi juga kadang-kadang kan hasil orang-orang dulu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Ternyata ternak juga ini ya Pak Hari ya, menggunakan obat herbal ya Pak ya, seperti kita. Baik, ini ada Bu Maria bertanya kembali ini dari Kupang. Bagaimana tindakan pertama yang perlu dilakukan pada ternak yang mengalami bloat? Bloatnya itu BLOAT Pak Hari. Ya, Sebelum kembung. ditangani oleh dokter hewan yang bertugas. Bloat kembung ya Pak Hari ya. Apakah ada tindakan yang ya? Ya, ya itu yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi Yang kita tadi sudah ya bloat itu ternyata uh, kembung ya Pak ya. kembung. Jadi kalau Baik, kembung baik. itu Karena tadi pertanyaan pertama ya. jadi harus cepat ditangani. Kalau enggak nanti dia sesak, akhirnya banyak mati yang mati mendadak gitu. Kasihan. Jadi pakai selang, masukkan ke dalam mulut. Oke. Nah, kalau untuk sapi itu nggak bisa selang aja, pasti akan digigit. Nah, ada pipanya, nanti ada contohnya. Kalau mau sih lihat di YouTube juga ada. Ya, jadi itu lihat aja pipanya tuh kurang lebih sekitar 60 cm. Nanti di dekat pangkal pipa tuh dikasih tali sehingga soal dia tuh menghalangi supaya tidak tergigit. Nah, baru masukkan selang. Karena dia mengunyah, itu akan mudah akan masuk ke dalam esofagus leher, kemudian nanti dalam lumen. Gas bisa dikeluarkan. Kalau misalnya gasnya di cairan, misalnya kan kadang-kadang tanaman tuh kol atau kan suka dikasih pestisida. Nah itu bisa keracunan.
itu bisa dikeluarkan. Nah, untuk menetralkannya bisa juga dikasih norit atau tadi magnesium sulfat juga bisa, ya, atau misalnya air kelapa juga bisa. Jadi seolah dikuras itu. Jadi harus itu mau nggak mau. Kalau ditusuk maaf ya, kadang-kadang kita di lapangan pakai tusuk aja di flanknya, memang pada ruminansia sih aman. Cuman tergantung jarumnya, kalau jarumnya kecil ya pasti nggak akan keluar. Kalau cuman hanya gas aja bisa. Tapi kalau dia bergantung dengan busa itu nggak akan mungkin. Dan kalau misalnya mentusuk itu dia akan terpampet di ujung tusukannya. Jadi lebih aman pakai selang. Oke, itu dari saya. Putus lagi ya. Hujannya isi. Baik, Pak Hari. Kemudian dari Pak Wasis, Pak, bagaimana penanganan atau pengobatan yang efektif untuk domba atau tempe yang mengalami diare? Ada di dalam buku formulasi itu, ya, saya tidak hafal. Mungkin Pak Hari. Dalam formulasi itu ada yang nanti bisa diberikan contohnya. Mencret atau diare, ya maaf tadi ada bukunya. Ya, saya tidak hafal semuanya. Ada bukunya tadi. Jadi saya sudah masukkan ke dalam buku ini. Ya, nanti di bagian tertentu itu ada tentang untuk diare. Nah, itu ada komposisi bahan yang bisa diberikan. Saya tidak hafal semuanya sih. Nanti di dalam situ ada, ya, jadi ini bisa nanti ke dari digital ini bisa memberikan ada bagian tertentu di dalam. Mohon maaf. Demam, batuk, flu, kemudian diare. Nah ini, ya di sini bisa macam-macam di situ. Saya tidak hafal. Seperti di sini kan, keracunan, kemudian konstipasi, kembung, bloat, ya, kemudian tadi diare, dehidrasi itu kayak tadi yang kering karena kurang minum. Nah ini diare, ya, garam 1 sendok, 4 sendok. Jadi ada beberapa, tidak hanya satu formula, bisa juga yang lain. Air dari beras, bla 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 segala macam ada. Air kelapa juga bisa diberikan. Nah ini ada beberapa, ya, komposisi inilah yang bisa diharapkan bisa digunakan. Nah ini pada orang kan suka dikasih jambu. Ya ini ada nih daun jambu yang biasa kemudian dengan 3 gelas air terus diminum 2 kali sehari. Nah, ada lagi misalnya sini mungkin batok kelapa digerus, ya bla 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 ada. Semua ada di sini. Jadi bisa bermacam-macam, bisa. Ini adalah hasil kompilasi daripada beberapa buku. Ya, jadi saya buat sederhana ini. Dan ini saya dipertanggungjawabkan kalau lihat ada bukunya. Oke. Baik, bukunya bisa didapatkan nanti disampaikan, nggih, Pak Hari. Karena kelihatannya banyak sekali yang sangat berminat terhadap buku yang telah dibuat oleh Pak Hari. Baik, Pak Hari, masih ada Dari tadi center. 3. Baik, Ya, Pak Hari, boleh. kami siap memfasilitasi. Dari Bu Diva ini, Diva Nur Aryati, bagaimana penanganan pertama pada ternak yang mengalami luka bakar, Pak Hari? Luka bakar. Iya, baik. Ya ini sama aja dengan manusia atau dalam apa. Yaitu hati-hati kalau luka bakar kan kadang-kadang kita sederhana pakai apa? Pakai odol juga bisa. Ya jadi jangan dibasahkan dulu. Jadi sama aja sebenarnya luka-luka pada hewan itu bisa diobati dengan pada manusia. Jadi jangan langsung dibaju dengan air. Kadang-kadang saya juga pernah kebakaran kaki ini karena kena air panas, akhirnya pakai itu. Jadi diusahakan dikeringkan, terus pelan-pelan. Ya mungkin nanti kalau di dokter pasti dikasih obat hilang nyerinya. Oke, Pakai minyak langkah gitu. awal pertama ini ya Pak Hari ya, dikeringkan, Ya, diberi odol
Sama Hmm. seperti kita ya Pak Hari ya ternyata. Iya, sama aja. Jadi Oh semua itu iya, sama iya. gimana? Jadi biar bingung-bingung gitu, pasti sama aja. Eh, sama ya Pak Hari. Siap. Ilmu baru nih buat saya Pak Hari. Baik Pak Hari, dua lagi yang ini selanjutnya adalah dari Bu Fitri UPT, maaf, Puskesmas Garut. Apakah pengobatan herbal pada penyakit ternak tertentu bisa menggantikan pengobatan kimia secara full? Kalau bisa, penyakit apa saja dan resep atau rekomendasi literasinya. Dan beliau juga bertanya tentang menanyakan dua ini Bu Fitri dari Puskesmas Garut ya. Apakah ada juga resep pengganti kolostrum untuk pedet? Demikian Pak Hari. Oke, yang pertama itu saya belum begitu pengalaman ya. Ada ya. Ya, tadi apa yang pertama saya sampai lupa. Yang pertama ini Pak Hari. Oh, yang eh mengenai apa ya? Jadi apakah pengobatan herbal pada penyakit ternak bisa menggantikan pengobatan kimia secara full? bisa diberikan. Oke. Oke, baik. Kalau bisa penyakit apa saja, Pak, dan resep atau rekomendasi literasinya yang dari buku tadi ya, Pak Hari ya? Ya, dari buku tadi aja, Mas. Oh, oke, baik. Nanti Bap- Bapak Ibu Oke. dokter, para hadirin yang bahagia, Kemudian satu jika lagi, Bu. Heeh, Satu lagi siap, yang kolostrum itu. Ya. ya, yang kolostrum yang kedua, Pak. Nah, ini sebetulnya eh, pernah jadi yang waktu PMK kemarin kan ada kejadian tuh, ya, induknya mati, terus ada anaknya. Nah, kolostrum yang ada itu sebenarnya bisa diambil daripada induk yang lain, cuman tampil disimpan di freezer untuk diberikan nanti kepada anaknya. Karena kolostrum itu harus diberikan. Ya, kalau susu lain ya susu pengganti ada, milk replacer namanya. Tapi yang awal adalah harus benar-benar kolostrum. Nah, kalau kolostrumnya induknya misalnya kemarin kan PMP kejadian tuh, dia melahirkan tapi induknya mati. Nah, anaknya dirawat. Nah, bagaimana untuk memberikan kolostrum? Nah, ini ada dokter hewan Asep yang dari koperasi, dia menyimpan stok kolostrum, taruh di freezer. Itu dihangatkan terus diberikan pada sapi. Memang nggak ada penggantian yang ini nggak ada, itu udah alamiah seperti itu. Dan pula Oke. kalau hewan-hewan yang digantikan susunya kadang-kadang hidupnya tidak akan tahan. Ya, nggak bagus Ya, pertumbuhannya. oke. Baik, Pak Hari. Nah, ini saya tertarik nih ada yang bertanya langsung di chat ini bertanya dari Bu Fin NTT. Bagaimana penanganan untuk ternak yang sementara bunting dan tidak bisa BAB selama 3 hari, Pak Hari? Wow, tidak bisa BAB 3 hari ini luar biasa buat ternak ini Pak Hari ya. Ya, emang kesulitannya kita mesti lihat sih. Ya, jadi Oke, baik. apakah mungkin, jadi kita harus melakukan istilahnya palpasi rektal. Jadi kita dari belakang Mm-mm. kita lihat ini memang tidak bisa BAB atau dia memang tidak makan. Tidak makan pasti kan ke belakangnya nggak ada. Hmm, Jadi betul memang betul. kalau untuk seperti ini harus lihat dulu gitu. Harus lihat langsung ya Pak Haring ya. Baik. Baik, harus Tapi lihat kalau langsung di misalnya lapangan. begitu diraba di belakangnya itu keras, ya, untuk Mhm. mudahnya biasanya kita pakai selang aja masukin air ke belakang ke kolon. Tangan kita Hmm, nggak masuk ya. diaduk-aduk supaya nanti dia keluar. Ya. Oh, begitu Jadi ya Pak Hari. kemungkinan makanya di mana ini apa posisinya? Apakah di rumahnya atau di abomasum? Jadi ada urutannya. Kalau misalnya hanya di Ada belakang, urutannya. ya. Jadi kadang-kadang kita masukin aja selang, isi air, terus nanti diputar nanti bisa keluar. Ya. Tempatan Baik, memang ada sederhana. dua alternatif ya Pak Hari ya. Apakah Ya, tidak bisa BAB atau tidak makan sehingga tidak bisa BAB begitu ya Pak Hari. ya. Ya baik. Nah ini yang terakhir Pak Hari dari Dokter Hewan Budina Sukabumi. Pertanyaan yang sama terhadap Prof. Denny tadi. Jadi peralatan dan obat minimum apa yang harus ada di puskesmas terkait quick respon bagi ternak gitu Pak Hari. Sebenarnya kan sama aja dengan hewan kecil gitu. Oh sama Jadi ya. sama aja sih. Baik sama Cuma yang seperti yang tadi dijawab Prof. Denny. ya kan namanya juga sama Oh juga. iya. Itu aja Oh sih. siap baik. Ya ya Pak ya.
Baik, Pak Hari, luar biasa ini. Bapak Ibu hadirin yang luar biasa. Saya pribadi sangat mendapat informasi yang lengkap gitu ya tentang hewan kesayangan dan ternak begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang bahagia, kami mohon maaf pertanyaan tidak kami bacakan semua dan kami eh, berharap Bapak Ibu bisa bertanya di platform kami. Di sini sudah dari tadi ada running text selama kegiatan webinar berlangsung di IPB Digitani, karena di dalam IPB Digitani Bapak Ibu bisa langsung melakukan konsultasi kepada kami karena IPB Digitani merupakan media komunikasi secara dan konsultasi secara langsung dari masyarakat kepada dewan pakar yang ada di IPB University. Kami akan menjawab konsultasi yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Demikian. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami menghaturkan juga terima kasih kepada dua narasumber yang luar biasa, Pak Prof. Denny ya, kemudian Dokter Hewan Hari tentang yang sudah menyampaikan materi tentang quick respon pertolongan pertama pada hewan peliharaan dan ternak. Kami hendak menyampaikan bahwa memang kita harus secara sigap begitu ya melakukan quick response terhadap hewan peliharaan dan ternak. Tadi seperti disampaikan, saya izin menyampaikan bahwa kita harus melihat tentang indikasi apa penyakit pada hewan peliharaan dan ternak. Kemudian apa yang harus kita perhatikan kepada hewan peliharaan dan ternak dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk hewan peliharaan dan ternak dalam kondisi darurat. Dan kami menyampaikan bahwa kita harus perlu memperhatikan karena ini adalah hewan peliharaan dan ternak yang kita miliki karena hewan peliharaan dan ternak ini rasa sayangnya lebih begitu ya, Kak. Jadi hal yang pertama adalah penting untuk mengamati tanda-tanda yang terdapat pada hewan peliharaan dan ternak. Kemudian kita melakukan perawatan rutin terhadap hewan peliharaan dan ternak. Yang ketiga, persiapan untuk kit P3K untuk hewan peliharaan dan ternak. Dan yang keempat, melakukan tindakan cepat menghubungi dokter hewan klinik atau puskesmas tadi karena tadi ada beberapa dokter yang dari UPT Puskesmas untuk bisa melaporkan apa yang terjadi pada hewan kesayangan kita. Jadi demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, Rosa atau Ocha tadi nama panggilan saya. Terima kasih. Eh, Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi. kami siap. Prof. Denny, terima kasih banyak. Saya Sama-sama, sangat wow. sama-sama Mbak Ocha, Informasi luar Pak Hermanu biasa, dan Pak semua Dokter. peserta semua. Pak Dokter Hari juga. Kami kembalikan kepada Mbak MC yang luar biasa, Mbak Ima. Monggo Mbak Ima. Terima kasih kepada Ibu Ocha yang telah memandu acara pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara, kami ingin mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah dibagikan melalui kolom chat oleh panitia, agar dapat diproses beberapa keperluan seperti sertifikat, materi, dan sebagainya terkait kegiatan webinar hari ini. Saya mewakili pihak panitia yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Ibu moderator, serta Bapak dan Ibu hadirin yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan selama acara berlangsung. Saya akhiri acara hari ini, sampai jumpa di kegiatan webinar series TNC Talks episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.